Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait soal wawancara jabatan fungsional guru tahun 2023. Soal yang pertama, Anda terpilih sebagai ketua panitia lomba di desa dengan jarak tempuh sekitar 5 km. Saat pendaftaran dibuka, tanpa diduga ternyata sebagian besar pendaftar berusia 50 tahun ke atas yang tentunya dikhawatirkan kesehatannya. Yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap melanjutkan kegiatan dengan menyediakan tenaga medis di beberapa titik. B. Mengubah peraturan pendaftaran lomba lari dengan memberikan batasan usia. Atau C. Melakukan pemeriksaan kesehatan pada seluruh peserta sebelum lomba dimulai. Atau D. Menyeleksi ketat peserta yang berusia 50 tahun ke atas dan hanya meloloskan yang memiliki kesehatan baik. Jawabannya adalah D. Nah, jadi menyeleksi ketat peserta berusia 50 tahun ke atas memiliki yang kesehatannya baik, maksudnya merupakan pilihan terbaik karena mengutamakan keamanan peserta dan meminimalkan risiko kesehatan dalam lomba. Soal yang kedua, atasan meminta Anda untuk membuat sebuah laporan dengan segera. Padahal saat itu Anda sedang bersiap menunggu jadwal untuk membantu anak Anda menghadapi pembelajaran daring. Yang akan Anda lakukan, A. Menolak tugas tersebut dan meminta izin untuk mendampingi anak menghadapi pembelajaran daring. B. Menyelesaikan laporan secepat mungkin dan kemudian mendampingi anak menghadapi pembelajaran daring. Atau C. Segera menghubungi anak dan memberitahu petunjuk untuk menghadapi pembelajaran daring. Atau D. Meminta bantuan teman untuk mengajarkan laporan dan tetap mendampingi anak untuk menghadapi pembelajaran daring. Jawabannya adalah B. Menyelesaikan laporan tersebut secara secepat mungkin ya, dan kemudian mendampingi anak menghadapi pembelajaran daring. Jadi jawabannya adalah B. Menyelesaikan laporan terlebih dahulu dan kemudian mendampingi anak dalam pembelajaran daring merupakan pilihan yang seimbang antara kewajiban pekerjaan dan dukungan kepada anak. Soal yang ketiga, saat menghadapi pekerjaan yang tidak kunjung selesai, Anda biasanya akan A. Mencari hiburan untuk menyegarkan pikiran lalu melanjutkan pekerjaan kembali. Atau B. Meminta bantuan teman untuk dapat segera menyelesaikan pekerjaan. Atau C. Berusaha lebih keras bertanggung jawab untuk secepatnya menyelesaikan. Atau D. Merasa kurang bersemangat untuk melanjutkan. Jawabannya adalah C. Berusaha lebih keras dan bertanggung jawab untuk segera atau secepatnya menyelesaikan. Jadi pilihan yang paling produktif dan efektif saat menghadapi pekerjaan yang tidak kunjung selesai, hal ini menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diemban. Soal yang keempat, Anda dapat menahan diri saat teman Anda membandingkan hasil kerja Anda dengan hasil kerjanya dan menyebutkan bahwa hasil kerja Anda lebih buruk. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. Jawabannya adalah A. Sangat setuju. Kenapa? Kita bahas. Jadi jawabannya adalah A. Sangat setuju, menunjukkan bahwa Anda dapat menahan diri dan merespon dengan tenang saat teman Anda membandingkan hasil pekerjaan Anda dengan hasil kerjanya yang dianggap lebih buruk. Paham ya? Soal yang kelima, menurut saya hal utama yang harus dipikirkan oleh seseorang saat melaksanakan sebuah pekerjaan adalah A. Berapa bayaran yang akan diterima. B. Kesenangan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. C. Manfaat yang dapat diberikan melalui pekerjaan tersebut. Atau D. Berapa lama waktu untuk dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Jawabannya adalah C. Manfaat yang dapat diberikan melalui pekerjaan tersebut. Nah, jadi jawabannya adalah C, yaitu merupakan hal utama yang seharusnya dipertimbangkan oleh seorang saat melakukan sebuah pekerjaan. Fokus pada manfaat yang dapat diberikan melalui pekerjaan tersebut, membantu menciptakan motivasi atau makna dalam pekerjaan yang dilakukan. Soal yang keenam, teman Anda akan datang untuk mengajak hutang. Pada saat itu Anda sedang tidak memiliki uang untuk membayarnya.
Anda akan A. mencari pinjaman kepada orang lain untuk membayar hutang tersebut, atau B. berusaha menghindarinya dan tidak menjumpainya saat ia datang, atau C. meminta maaf dan meminta tambahan waktu untuk membayar hutang tersebut, atau D. meminta maaf dan menjelaskan kondisi keuangan saat ini. Jawabannya adalah A ya, mencari pinjaman kepada orang lain untuk membayar hutang tersebut. Kenapa? Karena Anda berusaha untuk memenuhi kewajiban keuangan Anda terhadap teman Anda meskipun saat itu Anda tidak memiliki uang sendiri. Soal yang ke-7, kantor Anda kedatangan pimpinan baru yang kurang diterima oleh banyak karyawan. Beberapa karyawan senang, namun ada yang mogok kerja. Anda untuk melakukan aksi mengajak sebagian besar protes terhadap kehadirannya. Anda akan A. melihat situasi dulu sebelum menentukan aksi apa dan ikut aksi mogok kerja atau tidak. B. tetap bekerja seperti biasa serta tidak terpengaruh dengan kondisi dan situasi yang ada, atau C. menunggu aksi mogok kerja dengan mengajak serta anak buah, atau D. tidak ikut mogok kerja namun mendukung penuh aksi tersebut. Jawabannya adalah B ya, tetap bekerja seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan kondisi dan situasi yang ada. Soal yang ke-8, dalam bekerja seseorang harus lebih mengutamakan integritas dibandingkan profesionalitas. A. sangat setuju, B. setuju, C. tidak setuju, D. sangat tidak setuju. Jawabannya adalah A ya, benar ya. Soal yang ke-9, Anda merupakan pengelola absen dan seorang teman dekat meminta bantuan untuk memanipulasi hasil absennya karena pada bulan ini dia sering terlambat datang. Anda akan A. menolak dan menasihatinya bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji, B. membantu karena dia sudah sangat sering membantu saya, C. menolak dan tetap mengelola hasil absen sebagaimana mestinya, atau D. membantunya dengan imbalan tertentu. Jawabannya adalah C ya, menolak dan tetap mengelola hasil absen sebagaimana mestinya atau tidak dirubah-rubah ya. Soal yang ke-10, soal yang terakhir. Soal yang ke-10, orang tua Anda masuk rumah sakit dan sebagai anak satu-satunya Anda harus mengurus dan menjaganya. Di sisi lain, Anda memiliki pekerjaan yang belum selesai dan tenggat waktu yang dekat. Anda akan A. meminta bantuan orang untuk mengurus dan menjaga orang tua saya menyelesaikan tugas, atau B. fokus mengurus dan menjaga orang tua dan akan menyelesaikan pekerjaan setelah kondisi orang tua sedikit membaik. C. mengabarkan keadaan orang tua kepada pimpinan dan berusaha untuk meminta tambahan waktu, atau D. mengembalikan tugas dan meminta orang tua kepada teman untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Jawabannya adalah C ya, menggambarkan keadaan orang tua kepada pimpinan dan berusaha untuk meminta waktu tambahan. Jadi jawabannya adalah C. Ini adalah tindakan yang bijaksana dan menghormati pimpinan serta memungkinkan Anda menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan pekerjaan. Demikian Bapak Ibu 10 soal wawancara jabatan fungsional guru tahun 2023. Ini hanya sekedar contoh, silakan Bapak Ibu pelajari lagi. Dan semoga video kali ini bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never really know what's going on. Look at me sometimes.